Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa ashabihi kirami ajma'in. Amma ba'du. Allahumma asli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur fadla'id nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Alhamdulillah, yaitu salah satunya itu nikmat sempat, nikmat sehat dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali lagi bersama saya di channel Wahyudil. Pada malam hari ini saya akan menyebutkan atau membahas masalah rukun-rukun iman. Sebagaimana yang di dalam kitab Safinatun Najah, rukun iman, arkanul imani sittatun, yaitu rukun-rukun iman itu sittatun, ada 6. Yang pertama, antu'mina billahi, yaitu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu beriman dengan antaqida ala tafsili, supaya kita meyakini dengan terperinci, meyakini secara benar-benar yakin annallaha ta'ala mawjudun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dengan sebab inilah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antu'mina bi malaikati, yaitu beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya kita beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu antaqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun, dengan meyakini bahwasanya mereka para malaikat itu ajsamun, mempunyai badan-badan nuraniyatun, yang terbuat dari badan-badan yang bercahaya, latifatun, cahaya yang lembut, laisu zakaru wala unasa, dan mereka malaikat itu bukanlah seorang laki-laki dan bukan pula perempuan, wala khunasa, dan bukan juga khunasa yang mempunyai kelamin dua. Itu dah. La abalahum wala ummalahum, dan mereka itu tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai ibu. Shadiquna bima akhbaru bihi anillahi ta'ala, mereka membenarkan apa saja yang diberitai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga la yakuluna wa la yashrabuna, para malaikat itu dah la yakuluna, mereka tidak makan, wa la yashrabuna, dan mereka tidak minum, wa la yatanakahuna, dan mereka tidak menikah, wa la yatawaladuna, dan mereka tidak mempunyai anak, tidak beranak, wala yunamu wala yanamuna, dan mereka tidak tidur, wala tuktabu a'maluhum, mereka juga tidak dicatat amal kebaikannya mereka, li'annahum alkitabu, karena mereka lah yang sebagai tukang catatnya, tukang catat daripada kebaikan yang telah kita kerjakan itu. Berarti malaikat itu tidak dicatat kebaikannya karena mereka lah yang jadi sebagai tukang catatnya. Gitu. Wala yuhasabuna, dan mereka juga tidak dihisab di hari kiamat nanti. Karena kenapa? Li'annahum al-hisabu, karena mereka juga sebagai ahli hisab, bukan ahli hisab di sini, bukan ahli hisab rokok ini ya. Ini ahli hisab, yaitu menghisab amal baik dan amal buruk. Wala tuzanu a'maluhum, dan mereka tidak ditimbang amal-amal mereka di yaumil mizan, besoknya. Li'annahum, karena mereka la sayiatin, karena mereka itu tidak mempunyai kesalahan, lahum, bagi mereka, wa syuruna ma'al jinni wal insi, dan mereka juga dikumpulkan bersama jin dan manusia. Kenapa? Yushfi'una bi usati bani adama, karena mereka dikumpulkan dia bersama jin dan manusia untuk mensyafa'ati dari kalangan Bani Adam yang durhaka.
dari kalangan Bani Adam yang durhaka. Wa yarahumul mu'minuna, dan mereka para malaikat itu bisa melihat orang-orang mukmin fil jannati, di dalam surga. Wa yadkhulunal jannata, dan mereka masuk orang mukmin itu masuk surga. Wa yatanawaluna ni'mata, dan mereka juga menikmati, bisa melihat orang yang menikmati di dalam surga, menikmati suatu nikmat atau beberapa macam nikmat di dalam surga. Itu bisa dilihat oleh para malaikat pihak di dalam surga tersebut, bima sya'allahu, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut pada rukun iman yang ketiga, yaitu antu'mina bi kutubihi, yaitu beriman dengan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Syajah, cara daripada Safi Nawatul Najah, makna imani bil kutubi. Nah, makna iman dengan kutub-kutubnya, dengan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu at-tasdiqu, dengan membenarkan, mempercayai, bi annaha, mempercayai kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bi annaha, karena sungguhnya kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kalamullahi, ialah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, al-munazzalu, yang diturunkan ala rasulihi, yang diturunkan atas kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada utusan-utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang kita ketahui yaitu turunnya wahyu kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keberapa? Yang keempat daripada rukun iman, yaitu antu'mina bi rasulihi, supaya beriman bi rasulihi, dengan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini ialah seabdal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum abdalu ibadillahi. Nah, itu merupakan seabdal beribadah kepada Allah, yaitu dengan beriman kepada rasulnya. Nah, jikalau ada orang yang beriman hanya kepada Allah, lalu dia tidak beriman kepada rasulnya, kepada rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan amaliyah yang dia lakukan itu dia tolak. Karena kenapa? Karena dia tidak beriman kepada rasulnya. Karena ini merupakan rukun iman bagi umat muslim. Orang yang beriman itu pasti Islam, akan tetapi orang yang Islam itu belum tentu beriman. Nah, mulai dari konteks yang ini, kita berdoa saja mudahan kita menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang supaya dijauhi dari segala larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana kita beriman kepada rasulnya, yaitu dengan cara antaqida annallaha ta'ala, supaya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu arsala lil khalqi, mengutus utusannya, lil khalqi, bagi ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi makhluk, bagi kita, rusulan rijalan, itu mengutus utusannya itu rijalan, rijalan ini berkelamin laki-laki, tidak mengutus secara kelamin perempuan. Dan apabila ada seorang nabi yang perempuan, misalnya kalau ada nabi yang perempuan, itu juga mustahil. Karena apabila ada seorang nabi yang perempuan, maka nanti ketika dia haid itu, mungkin ketika dia haid lalu turun kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab yang suci, maka itu tidak boleh. Karena kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala kan itu suci, maka harus menerimanya bagi orang yang suci, yang selalu suci. Nah, laki-laki di sini kan dia selalu suci, tidak ada halangannya seperti haid, nifas, wiladah dan lain sebagainya. Makanya dari kalangan nabi di sini, yaitu yang sebagai nabi di sini yaitu dari kalangan laki-laki, bukan dari kalangan perempuan. Adapun yang dari kalangan perempuan itu ialah sebagai ulama atau waliullah. La yu'lamu adaduhum, dan tidak diketahui jumlah
jumlahnya rasulnya Allah Subhanahu wa taala itu illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Awaluhum, mereka para utusan nabi itu yang pertama, bijasadihi, yang pertama daripada utusan, daripada rasulnya nabinya Allah Subhanahu wa taala, utusannya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Adamu, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa khatimuhum, dan penutup daripada nabi dan rasulnya itu yaitu wa abdaluhum, dan yang paling abdal dari mereka itu dari mereka nabi-nabi terdahulu dan rasul-rasul terdahulu itu yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemimpin kami, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat besok. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan rukun iman yang selanjutnya itu bil yaumil akhir, an tu'mina bil yaumil akhir, supaya kita beriman dengan hari akhir. Lantas bagaimana kita beriman dengan hari akhir, yaitu an tusaddika bi wujudihi wa bi jami'i mashtamala alaihi, dengan meyakini, dengan benarkan dengan adanya dan terkumpulnya apa saja yang terkandung alaihi kal hasri wal hisabi, seperti hari pembalasan dan hari hisab. Seperti kal hasri wal hisabi, dan seperti hari hisab di sana di akhirat nanti, wal jazai, dan hari pembalasan, wal jannati, meyakini, mempercayai wal jannati, adanya surga, wan nari, dan adanya neraka. Nah, sumia bidalika, dan dinamakan dengan hari akhir itu ialah, kenapa dinamakan dengan hari akhir? Karena li'annahu la laila ba'dahu, karena pada hari akhir tersebut tidak mempunyai malam setelahnya, wala nahara ba'dahu, dan tidak mempunyai siang setelahnya. Nah, yang selanjutnya itu yang rukun iman yang terakhir, wabil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala, dengan menentukan dengan menerima ketentuan baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerima ini, dengan menerima ketentuan yang baik itu caranya kita bersyukur, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa saja yang ditentukan kepada Allah itu ialah suatu kebaikan. Menerima ketentuan Allah yang baik, alhamdulillah, dengan cara bersyukur. Dan lantas bagaimana caranya menerima ketentuan Allah yang tidak baik? Nah, dengan cara bersabar. Bersabar caranya di sini nanti ada ketentuan. Caranya bersabar itu, bersabar ada tiga tempat. Nah, nanti insya Allah pada lain kesempatan kita akan melanjutkan diskusi pada saat ini, karena ini udah berujung waktu yang sangat lama ya, 13 menitan ini. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah dari saya pribadi, dan ada kata-kata yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa subscribe. Nah, mungkin hanya ini. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.